Rasulillah. Wabarakatuh, Masya Allah apa yang disampaikan beliau Rumah Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar dan juga beserta seluruh para duriyah pelosok, Gus Fahim dan juga para alim ulama. Atalallahu murafi sihatin wa afiyah wa syarafallah kudrahum adamallah aizahum. Acara selanjutnya yakni motivasi Maududul Hasanah dari Bapak Staf Khusus Presiden Bidang Toleransi Agama Bapak Miftah Habibur Rahman. Semoga kasih jadi malu kepada beliau. Iya, Bapak Miftah Habibur Rahman niki dawuh saking Gus Kausar nih. Dawuh saking Gus Kausar, Bapak staf khusus Pak Miftah Habibur Rahman, pada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Abah Yai Huda Jazuli yang ada di pelosok hari ini, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, panjang umur, dan terus memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga Abah Huda Junior yang hadir malam hari ini, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kausar. Kenapa kalau saya tanya sama beliau kok saya bayar pajak? Karena saya ngerti betul kaidah ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Aku ki budak marang sapa wae sing ngajari aku senajan to mung sak huruf. Senajan to pitunge Gus Kausar iki kebablasan. Tapi kalau seneng duwe guru nom seperti beliaunya ini. Dan juga Gus Fahim yang tidak pernah menyedekahkan ilmunya tapi juga pajaknya jalan terus. Karena begitu saya transfer Gus Kausar, Gus Fahim protes, kok aku durung. Dan juga kalau Gus Kausar, Gus Fahim ini kiai macak. Lah kalau Gus Peyek itu macak kiai. Jadi beda, kiai macak karo macak kiai itu beda. Dan juga para kiai jajaran PCNO Syuriah dan Tanfidiyah PCNO Sidoarjo yang saya muliakan. Sapa wae? Tulisanmu kok elek banget toh? Oh, tulisannya panitia. Rawuh panjenenganipun Kiai Haji Syafi'i Misbah, Kiai Haji Salam Mujib, Kiai Haji Nur Khalis Misbah, Kiai Haji Munif, Kiai Haji Zuli Soleh, Kiai Haji Soleh Qasim. Ini biasanya menyebutkan nama-nama seperti ini bukan karakter kiai tapi karakter pejabat. Wabil khusus Ananda, kalau saya manggil beliaunya ini Ananda. Kenapa? Karena Alek Pablo ini, si saudara Zaidan ini, yang saya sering bilang sama beliaunya, nggak penting kowe iki nasabe Kanjeng Nabi apa ora, sing penting kontribusimu untuk umat. Nah, nafiun li ghairi itu lebih penting daripada sekedar nasab. Jadi Habib Zaidan menika bin Haidar bin Umar bin Hasim bin Ali bin Yahya. Umar menika adiknya Habib Lutfi. Jadi Habib Zaidan ini cucu ponaan dari Habib Lutfi. Kalau dengan Habib Idin malah belas nggak nyambung. Belas nggak nyambung. Tapi kalau dengan istrinya Habib Idin itu nyambung. Nah, ini Habib Zaidan. Maka mohon maaf Habib, beli sawo dapatnya gorengan. Kalau kamu jomblo, kapan kelonan? Iya. Belas Gus. Oke. Jadi dia itu punya prinsip Gus. Gara-gara maca hadis nih loh. Jadi bahwa dia berpendapat jomblo itu investasi. Gara-gara dia membaca man asyqa fa'afa fakatama famata mata syahidan.
Sing sapa wonge jatuh cinta, kemudian dia mampu menjaga kesuciannya, dia mampu menyembunyikannya, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid. Jadi Zaidan yang Sidoarjo, kemudian dia jomblo, ketemu begenggek, dia bisa menjaga kesuciannya. Lah, kok umpama pas sholawatan mati kelelekan mik, lah itu matinya syahid, matinya syahid. Oke Bapak, oke Bapak. Padahal kan undang-undangnya jelas, idza ahabba ahaduhum shahibau falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Barang siapa mencintai saudaranya, hendaklah dia datang ke rumahnya, kemudian dia berikan kabar kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Ngomong, Beb. Ngomong jatuh cinta rawani ngomong mau gonta-ganti warna rambut. Ya. Apa? Dan malam hari ini alhamdulillah juga dihadiri sama Pak Bandi. Mohon maaf Pak Bandi, saya pejabat jadi nggak bisa kampanye Pak Bandi ya. Bapak Ibu warga masyarakat Sidoarjo yang saya muliakan. Demi Allah, Gus Kausar ini menjadi salah satu saksi bahwa saya menolak dari awal mendapatkan jabatan dari Pak Prabowo Subianto. Awal mula saya ditawari menjadi Menteri Agama, saya menolak. Saya ditawari menjadi Wakil Menteri, saya menolak. Sempat kemudian mau ditawari sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, saya menolak. Pertimbangannya sederhana. Kalau saya jadi menteri, waktu saya habis fokus untuk di kementerian. Kulo mboten sakit ketemu kali Bapak Ibu Sidoarjo. Saya nggak bisa ngalor ngidul wirawiri. Yang paling berat bagi saya kalau jadi menteri, saya harus potong rambut. Makanya hari ini heboh begitu orang bertanya, lihat saya di media, di kamera, kok Gus Miftah rambutnya hilang. Menggandakan rambut hanya untuk sebuah jabatan. Wah, saya ini tak prank kowe, Cuk. Muncul meneh gitu. Jadi pas saya dipanggil ke Kertanegara waktu itu pakai batik, rambut saya kuncrit, rapi. Pak Prabowo itu nyalami saya pangkling. Gus, rambutnya mana? Aman be, aman. Nah, jadi kalau kemudian saya membantu Pak Prabowo itu dianggap ambisi pengen mendapatkan jabatan, Anda salah. 100% itu salah. Justru orang yang sangat mensupport saya untuk menerima posisi apapun dari pemerintah. Salah satunya ya Gus Kausar. Abah niku dawuh. Lah Guse mboten nampi jabatan apapun dari Pak Prabowo. Padahal kita berharap Gus Miftah itu menjadi jembatan komunikasi kami kalangan pesantren kepada Pak Prabowo. Makanya kemudian ini menjadi pertimbangan bagi saya, apakah ini saya terima atau enggak. Lah kula ngomong kula tak istikharah dhisik alas mundobos. Lah wis ati karep niku lah ora perlu diistikharah mesti metu. Mati be. Dadi lah awakmu ki seneng karo cewek, ora usah mau istikharah langsung ditembak. Oh no. Kecuali ku ana pilihan, ana rondo karo gadis. Nah, aku kira-kira sing ndi? Mau istikharah ya apik, tapi ingat sebelum kamu istikharah kamu yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Gitu loh. Sing paling cilaka wis istikharah ora ana sing gelem lah modar kowe. Mana kan dulu Abah pernah bilang toh, jika sholat hajatku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazahmu. Ngono bro. Ngono beb. Pak ya rasa melu-melu Pak ya, macak kiai enggak ya. Memang dalam kapasitas ini, sebagaimana tadi disampaikan Gus Kausar, santri itu serba repot. Begitu anak di pondok kene Ploso umpamanya, yang pondok masyhur lah. Yang saya itu dulu begitu glamor blereng delok Ploso itu. Mau sowan aja gak berani. Padahal saya ini muhibinnya Abah Yehuda Jazuli. Hampir semua masyayikh Ploso itu saya idolakan. Apalagi kedekatan saya dengan Yaidin umpamanya, Yai Zainuddin Jazuli. Satu-satunya sarung yang diincer sama Gus Kausar malah dikasih saya. Yaidin. Begitu beliau COVID di rumah sakit pun masih sempat telepon saya. Jadi santri tidak mudah. Anak kok mondok, orang tua atau orang yang sentimen dengan pesantren mengatakan,
mulih mondok karep mangan nopo. Begitu santri dadi wong sugih, wong cerewet, ternyata enggak zuhud, cinta dengan dunia. Begitu santri dadi pejabat, menjual ilmunya demi sebuah jabatan. Wongnya ya teko sing ngomong ngono kuwi. Ciri-cirine jilbabe coklat, Pak. Gitu loh. Enggak, soalnya sing jilbabe ireng luwih parah Gus. Begitu santri jadi pejabat, menjual ilmunya untuk sebuah jabatan. Tapi begitu benar santri itu kere, dia akan mengatakan apa? Tuh kan gue bilang apa, jadi santri so nguntal lopo. Makanya dari awal saya kemudian berprinsip, satu makalah yang paling saya pegang dalam hal itu adalah dawe Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yaqina ma ing dauli dzanni ma ing danas. Segoblok-gobloknya orang itu adalah ketika dia meninggalkan keyakinannya, meninggalkan pendiriannya demi mengikuti pandangan orang lain. Kaya umpamane Gus Kausar takon kalian jenengan, Miftahnya dadi pejabat, penurunan atau peningkatan. Begitu jenengan ngomong penurunan, kula menjadi ragu jadi pejabat. Kuwi menungso sing paling goblok. Taraka yakina ma ing dauli dzanni ma ing danas. Meninggalkan keyakinannya demi mengikuti pandangan dan pendapat orang lain. Oh, saya enggak mau, Bu. Makanya dulu awal-awal saya niku kancan kali Gus Kausar, kanca-kanca Gus-gus teng Yogya niki ngomong ngaten. Miftah ki sok sepadan karo Kausar. Ilmune ra sepira gaul karo Gus-gus gede. Coba, ini sering kula aturke. Coba wong Sidoarjo mang jawab. Hewan yang paling besar di hutan niku jenenge napa, Bu? Gajah. Babi goblok, gajah goblok, babi iki lho. Malah celeng iki lho. Gajah, Bro. Gajah itu badannya besar, belalainya panjang. Tetapi takdir gajah yang badannya besar, belalainya panjang tidak bisa menjadikan gajah menjadi raja hutan. Walaupun badannya besar, belalainya panjang, ora iso. Dan gajah itu banyak mempunyai sifat nggak pede. Buktinya apa? Saya itu di Lampung punya pelatih gajah. Dia tidak pernah melihat kapan gajah itu bersetubuh. Kelon nggak pernah tahu. Soalnya gajah isin, awake gede manuke cilik. Gitu. Makanya saya punya kesimpulan lak wong lanang wetenge gede kuwi biasane manuke cilik. Gitu. Ora percaya? Ayo sepil, ayo sepil. Gajah itu tidak mampu menjadi raja hutan. Walaupun dia dianugerahi oleh Allah badan yang besar. Hewan yang paling tinggi jerapah. Tapi ketinggian jerapah tidak bisa menjadi wasilah jerapah untuk menguasai hutan. Gak ada cerita jerapah jadi raja hutan. Hewan yang larinya paling kencang, larinya paling banter, citah. Tapi ternyata kelebihan citah lari sekencang mungkin tidak bisa menjadikan dia menjadi raja hutan. Justru yang menjelma menjadi raja hutan itu bukan gajah, bukan jerapah, bukan citah. Tetapi apa oleh singa. Pertanyaannya kenapa? Kok singa? Padahal singa itu badannya lebih kecil dibandingkan gajah. Dia lebih pendek dibandingkan jerapah. Dia larinya tidak lebih kencang dibandingkan citah. Tapi kenapa raja hutan justru singa? Jawabannya sederhana, Bro. Mentalitas. Singa itu, Pak, setiap kali melihat gajah yang dilihat makanan. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar stok makanan yang dimilikinya. Di situ mentalitas singa. Singa mampu mereduksi gajah hanya sebatas makan siang. Ini soal mentalitas. Begitu saya melihat Gus besar kayak Gus Kausar. Mentalitas saya apa? Saya tidak harus takut dengan Gus Kausar. Tapi bagaimana kemudian saya bisa dekat dengan Gus Kausar supaya saya mendapat ilmu dari Gus Kausar. Itu mentalitas. Faktanya hari ini banyak santri yang tidak mau ngaku goblok. Isen nak diarani bodoh. Jaluke diarani alim. Padahal kalau saya mohon maaf diarani goblok itu jangan membuat kita kemudian underestimate.
bangga le, Miftah goblok. Loh, santai, gobloknya viral, kowe pinter cangkemmu ra viral. Kayak pas saya ceramah di gereja itu. Salah satu yang telepon saya waktu itu Gus Kausar. Orang bilang apa? Miftah goblok, ceramah di gereja. Lah aku ya santai Pak Bandi. Gobloknya payu, kowe ngalem cangkemmu ra payu aku. Repot amat. Oh, saya gue ngomong meneh. Dasar Miftah goblok. Gobloknya utusan khusus presiden. Ada Mas Hendi lagi. Jadi ini mentalitas. Makanya santri, kalau mutakhorijin dari pelosok, gak ada yang meragukan. La syakka filah, mesti ngalim lah. Tapi yang perlu kita ingat adalah kesuksesan itu 80% mentalitas, 20% kecerdasan. Makanya banyak orang cerdas tapi dia nggak sukses karena nggak punya mentalitas, Pak. Kayak wow Gus Kausar dawuh. Sekian tahun yang lalu sing saged nampa kula namung begenggek ikhfa, Pak, begenggek. Ono ikhfa barang, Gus. Olah soal begenggek harus ikhfa, tapi kalau doa sapu jagat harus idhar. Harus idhar, Pak. Robbana atina fid dunya. Itu harusnya kan bacanya bukan idhar. Tapi harusnya apa nih? Idgham niku fid dunya. Tapi ternyata ulama-ulama kita mengajarkan fid dunya itu harus dibaca idhar bukan idgham. Kenapa? Karena urusan dunia itu harus jelas. Fid dunya. Jadilah ngundang Gus Kausar amplopnya kudu jelas. Fid dunya idhar. Orang kok ngundang kiai saikhlase begitu peyek disangoni, aduh. Orang kebelet ngising. Ngapunten kula badhe teng toilet. Tak pikir ngising Pak Bandi, ternyata nginceng ngisi amplop gitu. Halah mung sakmene to. Kuwi jenenge idgham fi dunya. Benar. Oke, urusan dunia iki kudu fi dunya, kudu idhar. Nah. Maka ngapunten nggih. Ketika orang itu mengatakan itu masalah, saat itu kula niku ora tau ngaji napa. Wong kula niku mbiyen ngaji ngimriti niku mawon namung pembukaan tok. Mergo kiai kula mboten ngajari kula. Apa meneh kok alfiyah. Tapi kemudian saya orang yang progres yang tidak pernah mau berhenti belajar. Sing mau didhawuhke Gus Kausar. Begitu saya baca wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Santri itu harus mu'rab, enggak boleh mabni. Santri itu harus dinamis, gak statis. Santri itu harus menjadi trendsetter, bukan hanya menjadi follower. Santri itu harus menjadi problem solver, bukan troublemaker. Maka kemudian ketika orang lain melihat begenggek itu masalah, bagi saya peluang. Karena apa? Kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Jadi kalau kita pengen mahal gampang, jadilah orang yang beradab tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit pasti langka, kalau langka itu pasti antik, kalau antik harganya mahal. Kiai ini oke. Tapi sing ngurusi begenggek jarang. Sinten Bu? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai begenggek? Kiai larang goblok. Kok kiai begenggek iki lho? Sabot. Baliknya kok begenggek iki lho. Jadi mu'rab itu optimis, berkembang. Kemarin kita sampaikan di hadapan Pak Jokowi terakhir sebelum beliau purna itu. Apa sih bedanya orang optimis sama pesimis? Bedanya itu cara pandang. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kalau orang optimis ada gelas, isinya separuh. Dia akan mengatakan, alhamdulillah masih separuh. Tapi kalau orang pesimis mengatakan apa? Tinggal separuh. Orang optimis melihat lebihnya, sementara orang pesimis melihat kurangnya. Di situ saya sadar diri aku ki goblok. Makanya saya harus belajar.
Saya nggak boleh berhenti belajar. Makanya beliau ngomong tole. Ketika Pak Prabowo nawari saya menteri waktu itu saya bilang, Pak, percaya diri itu penting Pak. Tapi sadar diri jauh lebih penting. Pokoknya rupa-rupa jomblo kayak Bib Zaidan gitu. Harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Tapi lah raimu ganteng kok. Tapi lah nganggo teori ini anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam sing ganteng kuwi justru bojone elek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Mila kan Bib Zaidan ganteng berarti bojone Nyamuk. Santri-santri ploso langsung batin. Santri-santri ploso langsung batin. Kok neng Jazil ayu berarti Gus Kausar? Insyaallah. Kalau lagi tenan Pak, lah kali ploso niku hati saya tertambat. Mula sak dawu Gus Kausar kalau mau nggih kali nggih. Soalnya kula niku ngrumangsani. Al ilmu la yudraku illa bita'allum wal khidmatu la tutriku illa bil khidmah. Jadi lawang kaya kula niku ngrumangsani bodoh, satu-satunya supaya saya mendapatkan barokah ilmu, itu ya harus khidmah. Lah, saya itulah kali Abah Yai Abah Huda. Ati kula niku betul-betul ta'alluq. Soalnya kula ngrumangsani niku wau. Satu-satunya peluang saya untuk mendapatkan keberkahan, ya khidmah. Khidmah kepada kiai-kiai yang bener-bener mukhlis, kiai-kiai sing ikhlas. Makanya satu ketika kan kula diatur ke kali Gus Kausar sowan Abah. Waktu Gus Kausar matur ngeten kali Abah. Bah, Gus Miftah niku lak diundang pejabat, diundang BUMN niku larange ra umum, Mbah. Saya pikir waktu itu Abah Yaidah niku duka-duka marah-marah. Ternyata mboten lho. Ki santri-santri ploso yo. Saksine Gusmu. Waktu itu beliau mengatakan apa? Ro'a itu ahakul hakul mu'allim. Hak sing paling haki hak guru. Sehingga saya pede, maka kemudian mengkreat diri saya seperti itu. Awal mula lah ngeten Pak Bandi. Kula niku diundang kali pejabat, pengusaha batu bara, kali penyanyi dangdut yang lagi tren waktu itu. Kula kon ngaji 1 jam, penyanyi dangdut nyanyi 4 lagu. Mulai acara waktu itu ya. Penyanyi dangdutnya disangoni 150 juta. Kiai ini sing ceramah disangoni 75 juta. Itu di hadapan saya, Pak. Langsung tak balik ke Pak pejabat, wis ora usah disangoni saya. Saya mulai. Sudah, sing disangoni penyanyi dangdut saja. Saya enggak usah. Begitu ke hotel, pejabatnya moro teng kamar kula. Gus, ngapunten, ada yang salah. Mboten ting salah, Pak. Tapi sampean niku lucu. Penyanyi dangdut nyanyi 4 lagu tok, mung buka titik, jos. 150 juta. Ayo. Gus Kausar dengan segala intelektualitas dan dengan segala keilmuannya, lara ngaji niku ya Allah persiapane. Mutolaai sekian jam. Disangoni saonone. Ini enggak fair. Saya matur sama beliaunya, kalau begini cara Bapak memperlakukan artis dengan kiai, maka selamanya anak-anak Indonesia itu bercita-cita jadi artis dangdut, tidak mau jadi kiai. Soalnya artis dangdut luwih diregani daripada kiai. Di satu sisi Pak, saya akan dihajar sama orang-orang yang sok agamis ini. Tapi di satu sisi saya memberikan harapan. Bukankah agama itu hadir untuk memberikan harapan liman kana yarjullah? Ini harapan bagi para santri. Ternyata kiai itu juga bisa dihargai mahal. Ternyata jadi kiai itu tidak kalah keren dibandingkan artis. Dan yang berani mendobrak sekat-sekat itu, aku jadi korban rapopo. Enggak masalah bagi saya. Saiki entuk akeh dhewe. Ya lumrah pioner, Bro. Makanya mohon maaf Gus Payek, Gus Fahim, Gus Kausar, Bib Zaidan, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Liman kana yarjullah. Jadi ibu-ibu kemudian hari ini bisa ketika memprovokasi anaknya untuk mondok, Anda punya role model. Wih, jadi kiai keren ya, dari santri keren, contoh sama Gus Kausar.
Dadi santri ki keren, contoh sapa? Bib Zaidan. Ini kan punya harapan, Pak. Bola bali kula niku matur, kita selalu saja mengidolakan Imam Abil Hasan Asyadzili. Problemnya di kalangan NU, ketika melihat seorang Abil Hasan Asyadzili, yang dilihat tasawufnya bukan kayanya. Kita enggak fair. Kudune lah ingin mengidolakan Sadziliyah. Yang kamu lihat tidak hanya bab sufi ini, tapi bab sugiye. Kiai-kiai NU itu mengidolakan Abil Hasan Asyadzili sing didelok tasawufe ora sugiye. Makanya kemarin saya ketemu pengacara top di Jakarta Sunan Kalijaga. Saya matur apa? Awakmu ngerti lah bedone kiai karo pengacara. Napa Gus? Kalau pengacara itu masalah jadi duit. Kalau kiai duit jadi masalah, Pak. Duit jadi masalah itu. Engko begitu kancane Gus Kausar tuku mobil anyar, wis tibane mung hasud. Kok kayak mobil anyar aku durung. Sementara mindsetnya ini tidak dirubah. Maka ketika kemudian awal mula saya masuk ke kalangan para artis dan selebritis waktu itu. Di saat gempuran ustadz-ustadz sebelah. Kalau saya aja ngomong rodok keras, mboten angsal Gus. Karena bidang saya kerukunan beragama. Bikin rukun. Gitu. Kalau ingin matur. Saya mau bikin rukun, Pak. Tapi problemnya orang Indonesia itu karakternya banyak seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Ya mau. Sing paling cilaka sekarang banyak orang Indonesia karakternya seperti wasit tinju. Jadi ono wong rangkulan, dipisah wong teman-teman dijarke kan bajingan kuwi lho. Wasit tinju. Padahal kudune kaya awake dhewe niki lebih banyak belajar dari tukang beca. Tukang beca itu orang paling sabar sedunia li. Nunggu penumpang ora teko becake tumpaki dhewe li. Sabar dia. Aku tahu ndelok tukang beca itu abrak mobil diar becake rusak ora nesu Pak Bandi, malah nyanyi. Matane, matane, matane. Maka kita bersyukurlah hari ini pas hari santri, alhamdulillah OTW 1 abad Ploso. Yang saya mungkin bukan mutakhorrijin sah dari Ploso, tapi saya ngarep betul saya ini diakui sebagai santrinya Ploso. Maksud saya begini, aku ki sing wong Jawa wae lho, aku bangga itu loh. Kenal karo wong Ploso. Lah awakmu dadi santri Ploso, enggak punya kegembiraan lebih ku yo goblok menurut saya. Setempel Plosomu kok enggak bisa kamu maksimalkan. Kamu rugi. Kamu rugi. Maka dalam konteks kemudian kebangsaan, santri itu kan menurut Kiai Tolhah Mansur, itu satu dia bersifat etos religius, kemudian yang kedua egaliter, dan yang ketiga adalah etos populis. Etos religius, beragama Pak. Lah pondok pesantren gak ada religiusitasnya berarti gak ada bedanya dengan asrama. Santri pesantren egaliter terbuka. Makanya cuma jenengan lihat di TikTok, Gus Kausar, Basul Masail, bisa dihabisi sama santrinya sendiri. Karena egaliter. Dan gak marah. Walaupun kadang-kadang santri itu kalau punya kesempatan ngajar guru nih, sak geleme dhewe. Pokoknya wis orang mung ada biadab pokoknya gitu. Tapi ini bentuk pesantren itu egaliter. Dan yang ketiga etos populis. Apa bedanya sarjana karo santri? Sarjana itu semakin tinggi gelarnya akan semakin jauh dengan rakyat. Sementara santri semakin tinggi pendidikannya dia di Ma'had Hali akan semakin dekat dengan masyarakatnya. Makanya dalam konteks ini awake dia bangga jadi santri. Kalau kemudian kaitannya dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, iki bidangku. Karena soal kerukunan. Kalau kaitannya dengan Pancasila sila pertama, apa Beb? Sila pertama itu orang apa antem lho kowe? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Sana sepedanya diambil nih. Ini santri berada pada posisi yang dia wasatiyah tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ekstrim kiri dia tidak ateis, ekstrim kanan dia tidak mengenal pluralisme agama. Kalau bahasanya Mbah Hasyim Muzadi niku riyen napa Gus Kausar, pluralisme agama itu agama tahu campur. Karena pluralisme agama itu menganut paham semua agama itu sama.
jalan untuk menuju Tuhan. Dan ini Gus ngapunten, ini menjadi wasilah Deddy Corbuzier masuk Islam ya gara-gara ini sebenarnya. Gara-gara dia bertanya apa pandangan Gus Miftah terhadap pluralisme agama. Saya bilang, saya nggak setuju ketika orang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya nggak setuju. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena inna dina indallahil Islam. Bagi kita orang Islam harus mengatakan, agama yang paling benar menurut saya adalah Islam. Tapi undang-undangnya apa? Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Kita nggak boleh menghina agamanya orang lain. Dalam konteks itu Pak Kiai, saya itu sering dibilang kebablasan. Gara-gara saya mengatakan begini. Selamat Natal untuk kawan-kawan saya Kristiani. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita sebagaimana aku Miftah merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Saya dorong orang Islam untuk masuk ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu menjadi wasilah kebaikan dari orang Islam. Karena kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Saya dorong orang Kristen untuk masuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja itu menjadi wasilah untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau Kristennya baik, Islamnya aman. Kalau Kristennya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Budanya baik, Konghucunya baik, Indonesia aman. Maka saya bilang, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Itu, kalau Habib bilang saya staf khusus, kamu merendahkan saya. Utusan khusus le, menghina cah cilik. Nah, dalam konteks sila ini, santri ini Gus Kausar, yo ngerti banget. Bahwa kita itu orang yang wasatiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kiri berarti dia ateis, ekstrim kanan berarti dia pluralisme agama. Loncat kemudian umpamanya. Dalam sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yo rasa nangis ngono kuwi to. Jomblo nangis. Dalam konteks itu, dalam konteks demokrasi, santri bisa menjadi apapun. Makanya boleh santri menjadi bupati umpama. Oleh di. Boleh. Santri bisa menjadi gubernur. Santri bisa menjadi wakil presiden kayak Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi presiden kayak Gus Dur. Santri bisa jadi menteri kayak Menko kayak Caimin hari ini. Boleh. Santri bisa menjadi pengusaha, boleh. Santri bisa menjadi utusan khusus, boleh. Iya. Dalam konteks demokrasi. Sehingga maksud saya begini loh Bapak Ibu. Mau saya ingatkan gini. Ketika berbicara fastabiqul khairat, saya itu kok memahami menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Bukan rebutan posisi. Mbok dipiye-piye, no aku kon ngalim kaya Gus Kausar, ora mampu. Ora mampu tekurane ndak. Tapi lah Gus Kausar kon kentir kaya aku, ya ora mampu, Pak. Gus Kausar ketemu Purel. Wah. Yo, wassalam. Dan saya yakin Neng Jazil pasti tidak akan pernah mengizinkan. Soalnya Neng Jazil tahu batas kemampuan Gus Kausar. Ora mungkin diizini. Dene bojoku ki lilo ya mergo ngerti kemampuanku lah. Lah Gus Kausar ki tetep piye-piye ra bakal neko-neko, Pak. Karena beliau itu punya prinsip. Lelaki yang hebat itu pasti berangkat dari doa seorang istri. Kuwi bojone siji Gus Kausar hebat. Begitu loro ya mulai goblok dadak. Makanya saya itu sebenarnya berat. Kalau istri saya itu harus berinteraksi dengan Neng Jazil itu saya berat. Mereka masih sendiri-sendiri saja Pak. Sudah menakutkan Pak. Apalagi kalau bersekutu Gus. Lemodar.
Entek awake dhewe Gus. Wong wedok dilawan. Tapi memang ada penelitian yang istimewa Gus. Saya itu mendapat penelitian begini ya. 75% istri itu tidak suka dengan teman laki-laki suami. Jadilah sing lanang nampa tamu, sapa meneh kuwi gitu. Jadi 75% istri tidak suka dengan teman laki-laki suami. Tapi sebaliknya, 75% laki-laki senang dengan teman perempuan istri. Lah itu loh. Guys. Sama kancamu, anak kan lebur apa-apa ngono kuwi lho, Guys. Jadi ngaten nih, ayo kanca-kanca kita bangga lah. Hari santri ini saya pikir tidak hanya sekedar hadiah dari pemerintah. Bahwa kemudian sejarah hari santri ini kan tidak gemen-gemen, Pak. Berangkat dari bagaimana kemudian pemerintah menghargai hubul waton minal iman. Artinya ini tidak hanya sekedar formalitas. Makanya yuk pesan saya satu lah. Kalau kemudian kita ngomong masalah rukun, gue saling mendukung lah. Fastabikul khairat, dadi bupati sing apik. Makanya aku orang gagas, iki Zaidan iki nasape Kanjeng Nabi tenan apa ora aku kira gagas. Nyenenge wong sak meneh mbane kuwi wis apik cangkemule. Wis apik. Iya toh. Iya. Melasi lho ya Allah. Malah wingi seneng karo cah wedok ora wani ngomong. Lah aku lak ngomong toh, mencintaimu adalah fakta, tapi memilikimu hanyalah kata. Apabila Antartika adalah batas tepi bumi, maka antar kita cukup hanya mengagumi. Iya. Ya Allah, lele. Ini malah jawab. Jika cinta tidak direstui, maka didik bayi jadi solusi. Lah. Iya, Zaidan jangan. Kue mumpung nasi Sidoarjo le. Cinta ditolak, Gus peyek bertindak. Tak tunggu moga-moga. Kowe ki sowan ngene Gus Kausar rampung. Arep golek santri sing model opo ngene Gus Kausar. Yakin. Yang jelas jodoh itu akan datang di waktu yang pas. Pas kamu kaya, pas dia janda. Iya. Pengen rondo. Soalnya ala rondo niku jan ibarat numpak jaran ora perlu diajari melayu dhewe lah kira-kira. Oh tenan lho, kowe lek ora biro rondo lho, enggak ada malam pertama lho. Adanya malam terusan. Wis tahu. Makanya saya Pak Banti, Gus Kausar, Gus Faim itu paling seneng kalau landing di Bandara Surabaya. Karena bandara Juanda. Pilih ngaten ya, satu hal kemudian yang untuk kita hati-hati supaya kita lebih rukun lah. Imam Abu Fudal itu kan mengatakan begini, yaji'u fi akhir zaman aqwamun yakununa ikhwanal alaniya wa ada asariro. Ini dalam berteman ini betul-betul saya pegang konsep itu, Kiai. Akan datang di akhir zaman sebuah kaum yang di depan kita dia mengatakan dia teman kita, tapi di belakang kita dia menjelek-jelekkan kita. Wis enggak rera rukun jane kuwi. Aslinya itu. Jadi kalau di depan kita, bahasannya top aja Pak. Menyala abangku. Respect abangku. Ilmu padi abangku. Saya kita tambahin ilmu telek abangku. Oh, telek iki sakti, Gus. Telek iki sakti. Buktine apa ora ana wong wani ngidak telek. Makanya ketika Gus sapa biyen sing ngelek dasar Miftah Gus telek biyen sapa? Gus Nur kayak dasar Miftah Gus telek, aku ngomong ora apa-apa telek iki sakti. Buktine ra ana wong ngidak telek. Apanya? Itu biyen. Sekarang enggak boleh, wong orangnya juga di dalam ngapain juga gitu loh. Dan telek iki sakti, Beb. Kok kowe wani ngidak telek, mesti dingklang, Beb. Aduh telek. Tapi lucunya Pak Bandi ngerti telek malah diambung. Telek apa ya? Goblok. Ya Allah. Jadi nggak usah lah kita mencari-cari kesalahan orang, ngelek-ngelek uang. Semuanya bimigdari lah sesuai dengan ukuran masing-masing. Mula seneng banget kekancan orang-orang kayak Gus Kausar yang kemudian mengingatkan saya kepada la tashab man la yuniduka halu wa la yadulluka 'alallahi maqalu. Lah orang-orang ketika bersahabat ketemu kali Gus Kausar jenengan tambah alime.
Delok Gus Fahim jenengan tambah khusuke. Delok Gus Payek jenengan tambah pekoke. Itu kita doakan semudah-mudahan di pemerintah Pak Prabowo benar tadi Pak Gus Kausar ngendikake bilih begitu banyak peluang yang diberikan kepada para santri. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia. Bapak Ibu, akhirnya saya sering matur, kita lahir di zaman, banyak di antara kita yang lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, mulai berkarir di zaman Pak Jokowi. Insya Allah kita sukses di zaman Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak utusan Presiden yang sudah menyampaikan beberapa motivasi maududul hasanah pada kita semua. Saya harap kepada seluruh hadirin pecinta Rasulullah SAW, seluruh makhluk qiyam, tolong yang punya barang berharga dijaga masing-masing. Makhluk qiyam saya harap berdiri di tempatnya masing-masing, tidak perlu maju-maju ke depan. Shallu ala Nabi Muhammad.